Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita belajar dan bertemu kembali di pelajaran prakarya untuk kelas 8. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Baik. Yakin baik, benar? Benar. Oke lah, semoga ya diyakin-yakinin aja, oke? Nah hari ini ya, tepatnya di tanggal berapa nih? 5 ya, 5 Agustus ya, bulan-bulan kemerdekaan. Nah, kita akan membahas lanjutan dari minggu lalu. Ya, tapi sebelumnya marilah kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu agar semuanya lancar. Membaca doa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah nih Ibu lihat semuanya walaupun masih ada sedikit-sedikit ya, tapi secara umum bersih ya kelas kalian ya. Keren. Ketua kelasnya kamu keren. Sudah bisa membuat teman-temannya rajin, oke? Rajin nggak? Rajin. Oke, terima kasih atas kerajinannya. Baik. Nah, untuk sekarang Ibu ingin tahu dulu nih. Kira-kira apa sih yang kemarin dipelajari dari kegiatan minggu lalu? Ada yang bisa atau ada yang ingat mungkin tentang pelajaran minggu lalu? Saya Oh iya. tentang serealia dan macam-macamnya dan manfaatnya, Bu. Oh gitu. Tentang serealia, macamnya, dan apa tadi saya? Dan manfaatnya. Oh manfaatnya. Berarti kemarin kita sudah belajar itu ya? Belajar nggak kamu nak? Benar yang disampaikan. Oh gitu. Kamu juga udah belajar? Oke bagus. Ada lagi? Saya Bu, Oh iya sebelahnya, masya Allah. serealnya Ah, dan contoh hasil olahannya. Oh menurut beliau serealia dan manfaatnya ya? Iya Bu. Oke. Ada yang tahu nggak sih salah satu serealia itu dimanfaatin buat bikin apa gitu? Kemarin kita ngomongin masih inget nggak serealia tuh? Misalkan apa? Apa saja? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oh ya, dibuat apa, Seng? Saya pernah melihat di tempat tinggal saya jagung dibuat menjadi bubur. Akhirnya saya mencoba beli, akhirnya enak juga Bu. Jadi namanya bubur apaan dong? Bubur jagung. Bubur jagung. Menurut kamu rasanya seperti apa tuh? Apa masih ada tes jagungnya atau gimana? Rasa jagungnya sih lumayan ada, tapi rasa buburnya lebih membaginan. Jadi kamu melihat bahwa ada tukang bubur, tapi bukan bubur yang biasa ya? Bukan Bu, itu namanya bubur jagung. Saya penasaran, akhirnya saya mencobanya Bu. Oh seperti itu, pengalaman yang luar biasa. Ada lagi pengalaman lain yang mungkin kalian sudah setelah belajar kemudian oh ternyata ini nih ada hal lain lagi mungkin? Oh boleh silahkan. Pernah melihat ibu saya mengolah serealia khususnya dari beras menjadi lontong atau nasi uduk, Bu. Oh kalau dia ya Via ya, saya sebut Via aja. Via itu ternyata dia baru tahu kalau ternyata beras itu adalah serealia yang sering sekali dibuat atau diolah oleh keluarga kita, terutama ibu ya, dalam mengolah menjadi apa tadi sayang? Jadi apa? Lontong atau nasi uduk ya. Oke, bagus ya, berarti masih ingat seperti itu. Nah sekarang apa Bu Ai? Hari ini bagaimana Bu Ai, kita akan belajar apa? Kita akan lihat tujuan apa yang akan kita capai, apa pengetahuan yang akan kita peroleh dari belajar hari ini. Siap? Siap. Oke, nah di sini apa Bu Ai? Kita lihat ya. Terlihatkah? Belum ya? Agak geser ya. Yang di belakang cukup terlihatkah? Ya Bu. Terlihat. Cukup terlihat yang belakang? Iya Bu. Coba Bu Ai ingin dong Surya baca coba nomor 1. Satu, mengidentifikasi berbagai produk olahan pangan dari serealia yang ada di lingkungan sekitar. Oke, berarti yang pertama apa? Mengidentifikasi tentang berbagai produk olahan
yang akan kita coba tahu, oh ternyata ini bisa dibuat ini nih, ternyata ini bisa dibuat itu tuh. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjelaskan proses pengolahan sederhana. Kan selama ini mungkin kita nggak mau tahu kan, maka disinilah kita akan dituntut untuk tahu nih, apa kira-kira ya yang akan kita pilih di kelompok kita, pengolahannya macam apa, tekniknya apa, alatnya apa. Nah seperti itu, paham? Paham. Oke, next yang ketiga, minta bantuan dong bacain. Nomor 3, Bu. Menganalisis keberagaman produk olahan serealia berdasarkan bahan dan alat sederhana. Ulangi lagi, mungkin nggak kedengeran. Menganalisis keberagaman produk olahan serealia berdasarkan bahan dan alat sederhana. Nah, jadi ketahuan deh kalau kita kalau ngebaca mesti tenang, mesti fokus, ya nggak sih? Jangan grogi, kayaknya grogi nih. Ya, jadi yang ketiga adalah menganalisis keberagaman produk olahan serealia berdasarkan apa? Bahan dan alat sederhana. Itu yang nomor 3. Ya sayang ya. Yang terakhir nomor 4, coba minta dibacain. Menumbuhkan kesadaran akan potensi kesehatan. Kamu matamu nggak bisa lihat ya? Kurang. Baiklah, coba jawab apa? Menumbuhkan kesadaran akan potensi ubah pangan dari serealia. Nah, pinter. Menumbuhkan kesadaran. Nantinya kita akan sadar kalau ternyata banyak potensi usaha yang nantinya kita jadi tahu, oh berarti kalau jualan ini nih bisa ternyata. Oh ternyata bahan ini bisa kita jual dengan harga yang bersaing, tapi harganya atau rasanya enak. Tuh, kita sadar akan potensi usaha pangan. Ini ya, 4 ini yang harus kita agak nge-lag ya sedikit ya. Bentar ya. Oke, yang tadi ya. Jadi ada 4 ini sayang nih. Ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita tahu. Bagaimana? Tertarik nggak nih kita belajar bersama-sama untuk mengetahui keempat tujuan pembelajaran kita hari ini? Tertarik? Oke. Tertarik bukan tarik gitu ya. Tertarik kita emang bersemangat. Motivasi belajar harus kita tumbuhkan. Oke. Nah, kemudian Ibu juga ingin kalian mengetahui kalau aku berjalan, kira-kira aku ada petunjuknya lebih enak nggak? Lebih enak kan ya kalau ada petunjuknya, apalagi di jalanan yang kita sendiri belum pernah tahu. Lalu gimana Bu Ai? Kita akan coba menonton video, siapa tahu itu bisa menginspirasi kalian nanti di setiap kelompok. Bahan apa saja sih yang bisa aku pakai, dan bentuk kayak apa sih bahannya itu yang akan kita kembangkan menjadi jualan kita. Paham ya? Yuk kita tonton yuk. Semoga terdengar ya suara daripada itunya ya. Kedengaran nggak sayang? Kok nggak kedengaran ya sayang? Kedengaran ya? Sebentar ya sayang ya. Yang mana sayang? Yang ini? Yang mana sayang? Ya, yang mana sayang? Ini ya? Oh iya, berarti kita coba ke sini ya. Sebentar ya. Oh, kenceng banget. Oke, kita ulangi lagi ya sayang ya. Kita ulangi lagi. Nah. Belum juga ya? Coba dimatiin dulu, mungkin ada yang
Dah, nyalain lagi. Terlihat kan ya dari sana ya? Wow. Wow. Amazing. Selesai ya. Ya sebenarnya ada juga yang kalian bisa apa namanya perhatikan ya, termasuk Jasuke tadi ya, seperti banyak hal lah yang bisa kalian contoh ya. Nah ini adalah contoh yang kemarin kita sudah pelajari ya, mengingatkan kembali aja, adalah seperti ini. Oke, taruh ya. Nah ini adalah yang kemarin kita coba ini ya, soal apa namanya, banyak serealia yang menjadi pilihan untuk kita bisa manfaatkan. Oke. Oke, nah seperti ini ya. Oke ya, sudah ya. Dah. Oke. Tadi menarik nggak makanan-makanan yang tadi disajikan? Oke, menarik ya. Oke. Ya, nah kali ini Ibu ingin menghubungkan seseorang ya yang kebetulan beliau punya sisi lain dari pekerjaan utamanya, yaitu beliau entrepreneur. Apa itu entrepreneur? Ada yang tahu entrepreneur? Pintar, pengusaha, betul ya. Kalau entrepreneur kuliner berarti? Iya betul, berarti suatu atau seseorang yang mampu mengoptimalkan yang ada di dirinya untuk menjadi pengusaha kah atau bisnismen kah, tapi bidang makanan gitu ya. Oke, paham ya? Oke, di sini kita semoga cepat terhubung ya. Semoga cepat terhubung beliau. Oke, kita tunggu ya. Soalnya beliau juga sepertinya lagi sholat tadi, tapi kita harus ini ya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Pak Nur, panggil dong, Pak Nur. Pak Nur. Iya ya, kenapa nggak bisa ini nih? Oke, oke, sebentar ya. Bisa. Sebentar ya, coba baru aja ya. Kita coba baru dengan menggunakan Gmeet ya. Semoga. Bentar ya.
Ada dua sebenarnya teman ibu yang bisa bergabung. Cuma kita coba nanti beliau bisa atau tidak untuk bergabung karena sejatinya emang lagi tempat-tempatnya capek ya karena memang di jam-jam istirahat ya. Semoga nanti bisa terhubung ya. Seperti itu. Kita hubungi dulu ya supaya beliau memastikan bisa tidaknya seperti itu. Oke. Dan nanti bisa ini bergabung Bu SK. Bu SK bergabung Bu SK gitu. Itu bego banget. Itu GTU itu namanya Bu SK. Oke. Dah ya, kita telepon-telepon tapi ternyata beliaunya nggak menjawab ini. Ya. Ya, butuh waktu. Inilah kalau kita belajar meminta atau melibatkan orang lain dalam hal pembelajaran kita. Ya. Semoga bisa kita ini ya. Oke. Ya kalau dalam waktu berapa menit memang nggak ada ya sudahlah ya. Tapi kita berharap sih beliau bisa ikut gitu kan. Bisa pause. Oke ya, coba kita perhatikan ada Ibu Eskanita yang kebetulan memang ada di persekolahan, tapi beliau punya latar belakang lain yaitu pengusaha tadi, pengusaha kecil-kecilan seperti itu ya. Nah, silakan Bu Eska, apakah terdengar suara kami Bu Eska? Kedengaran nggak sayang suaranya Bu Eska? Coba ya, kita coba Bu Eska suaranya memang nggak kedengeran banget nih. Nggak kedengeran ya? Ada apa yang bisa bantu mungkin di sini pakai ini? Sebentar ya. Sebentar nih. Bentar dulu. Tunggu dulu ya Bu, sebentar. Kita coba, kita pakai apa tadi? Di sini ya. Ini kenapa nggak bisa ya? Biasanya bisa ya. Di Bluetooth ya, di mana kemarin ya? Saya lupa ya. Iya boleh. Coba ya, maaf ya. Udah. Halo Pak Nur, apakah terdengar suara kami Pak Nur? Jelas Bu, terdengar suaranya. Alhamdulillah pada akhirnya penantian kita ya ke Pak Nur ya untuk mendengarkan nih. Sapa dulu dong Pak Nur, sapa dulu. Hai Pak Nur. Oke, terima kasih banyak ya. Nah seperti ini. Ya kelihatan ya anak-anaknya ya Pak Nur ya. Oke ya. Oke. Tadi yang pertanyaan tadi siapa? Yang harus bertanya sama video tentang video. Oke. Baik Pak Nur, kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Nur. Selain beliau memang di persekolahan juga, tapi beliau adalah entrepreneur juga. Oke ya, silakan Pak Nur untuk bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Silakan Pak Nur. Oke, hai anak-anak SMP 223.
Hai. Oke, perkenalkan ya. Nama Bapak adalah Nutriono. Bapak adalah seorang entrepreneur di dunia kuliner kekinian. Nah, sebelumnya udah pernah nyobain kek lumer belum? Udah pernah nggak nyobain kek lumer? Wah, nggak update, bagaimana nih? Oh, ya. Oke, baik. Jadi gini, berawal dari hobi eksperimen saat di dapur rumah, Bapak tuh mulai menciptakan yang namanya kek lumer dengan tekstur yang lembut sama sensasinya itu meleleh yang memanjakan lidah. Nah, saat ini Bapak itu adalah sedang mengembangkan usaha kek lumer dengan varian rasa. Ada yang coklat klasik, ada yang matcha premium, sama red velvet yang elegan gitu. Nah, kapan-kapan nih boleh nih kalian itu cobain ya kek lumer ya. Mau? Oke? Oh, boleh. Selain itu, Bapak juga menghadirkan yang namanya jasuke. Ada yang tahu jasuke? Pernah cobain jasuke nggak? Jasuke. Oke. Jadi jasuke viral dengan topping inovatif. Kayak ada toppingnya itu biasanya kalau kalian makan jasuke itu toppingnya apa aja biasanya? Keju. Coba Jasuke, ayo jawab pertanyaannya. Ada keju. Keju, mungkin tuh Pak, kata keju Pak. Oh, keju ya. Oke, cobain deh. Kalau di sini itu toppingnya ada Nutella, ada Milo Crunchy, kemudian ada potongan biskuit Oreo yang kalian pasti akan ketagihan. Nah, semua produk yang kemas itu ada di Instagram yang nanti mungkin akan dikasih tahu sama Bu Ayi ya, sehingga kalian bisa melihat proses pembuatan dari tahap pertama hingga disantap seperti itu. Nah, kira-kira di sini ada yang mau coba nggak jasuke atau kek lumer? Oke, baik. Nanti kapan-kapan di endorse, oke? Di endorse, oke. Oke. Nah, jadi terkait sama Bapak itu selain di sini mengajar juga membuat semacam makanan, yaitu karena Bapak memang mempunyai jiwa entrepreneur gitu. Nah, Bapak berharap perjalanan dari entrepreneur Bapak ini dapat menginspirasi kalian untuk berani berkreasi, mengekspor ide usaha, sama menciptakan peluang. Apalagi kalian kan Gen Z ya, kalian Gen Z ya? Iya, Gen Z ya. Ya kan? Nah, jadi biasanya anak Gen Z itu lebih kreatif, apalagi menciptakan peluang-peluang gitu ya. Oke, baik. Mungkin segini aja dari Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi? Boleh, silakan. Oh, ada yang mau bertanya nih tentang kamu. Nih sebentar Pak Nur, ada yang mau nanya nih Pak Nur. Apakah Bapak mendapatkan banyak keuntungan Agak kencang dalam biar usaha kedengaran, ini? biar kedengaran. Apakah Bapak mendapatkan banyak keuntungan dalam usaha ini? Pak, katanya banyak keuntungan nggak? Banyak keuntungannya nggak Pak? Katanya Ibu. Anwar Pak. Banyak keuntungannya. Kalau dibilang keuntungan pasti banyak, cuannya banyak. Karena anak-anak itu kan lebih suka ya makan kekinian, apalagi yang manis-manis, sehingga kita sekali jualan itu ya cuannya bisa lah buat dipas kan. Aduh, bisa lah, cincai lah seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bagaimana? Oh, ada. Sebentar. Ada lagi nih Pak. Sebentar Pak. Ada yang mau bertanya nih Pak. Oke, baik. Oke, silahkan nih ketua kelas nih, Nizar. Pertanyaannya, adakah tantangan bagi Bapak dalam menjalankan usaha ini, Pak? Tantangan usaha Pak, dalam menjalankan usaha ini ada tantangannya nggak Pak? Katanya. Oke, baik. Terima kasih. Itu siapa yang nanya ya Bu ya? Itu ketua kelas Bapak pertanyaannya, Bu. Nizar. Oh, oke, baik. Kalau dibilang tantangan pasti ada ya tantangannya, karena kan banyak yang jual lumer juga, kemudian ada yang jual jasuke. Jadi disinilah kita sebagai entrepreneur itu harus benar-benar kreatif, gimana cara membuat lumer atau jasuke yang menarik, yang nggak kayak pasaran yang ada gitu. Jadi harus lebih kreatif, kemudian kemasannya juga menarik. Nah itu yang harus kalian bisa dan riset gitu kan. Nggak apa-apa kalian coba, kalian mau mulai dari nol, mencoba jual-jualan atau berwirausaha di sekolah, tapi yang pasti kalian itu harus nanti harus kreatif. Kenapa? Karena
tantangan yang terbesar ketika seorang itu menjadi entrepreneur itu adalah banyak saingan di sekitar kalian, dan itu harus kalian pertimbangkan baik-baik. Jadi buat kemasan yang menarik dan makanan itu yang kreatif, jadi yang nggak biasa. Seperti itu, Ibu. Coba ada lagi nggak yang nanya nih? Siapa nih? Oh, ada lagi Pak, satu lagi ya Pak. Satu lagi Pak, ada yang bertanya. Sebentar Pak, satu lagi. Kalau saya yang masih sekolah, apa bisa memulai usaha seperti Bapak? Yang kencang coba. Mungkin belum kedengaran. Kalau saya yang masih sekolah, apa bisa memulai usaha seperti Bapak? Kedengaran nggak Pak Nur? Oke. Bisa banget dong. Jadi dari yang kecil-kecil, tapi karena memang gini ya, kalian kan sebenarnya tugasnya itu belajar, dan salah satu pembelajaran itu kan adalah wirausaha. Nggak apa-apa, kalian tugas utama tetap belajar, tapi kalian bisa untuk mencoba dari hal-hal yang kecil ya. Jadi adain, coba kalian di kelas kalian tuh ada yang namanya market day gitu kan, jualan dari yang kecil-kecil aja, nggak apa-apa. Karena juga dulu Bapak ketika dulu masih sekolah kadang suka ada jualan kayak gitu juga. Jadi itu adalah sebagai sarana untuk pembelajaran. Tapi ingat, tugas kalian yang utama adalah belajar. Bisa? Oke, setuju semua? Setuju. Sepertinya udah ya, ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, udah cukup ya. Menyenangkan gak nih? Menyenangkan. Ngomong dong, senang bertemu Pak Nur gitu. Senang bertemu Pak Nur. Oke, terima kasih kita ucapkan ya. Terima kasih. Sama semuanya. Terima kasih Pak Nur ya. Semoga berkah usahanya, semoga segala macam kegiatannya Allah ijabah menjadi suatu kebaikan semuanya. Makasih Pak Nur. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam. Oke ya. Kita alhamdulillah sudah terhubung dengan Pak Nur. Ya. Oke. Nah, setelah kalian terhubung sama Pak Nur, tentunya ada nih hal-hal yang ya kalian rasakan setelah melihat video. Ada nggak rasa kalian setelah melihat atau apa ya istilahnya tuh? Kalian berinteraksi dengan Pak Nur, ada? Apa saya? Jadi apa? Oke, apa? Ada yang mau nanya atau mau berpendapat? Tadinya di mana tadi ya? Oke. Apa sayang? Ternyata kalau kita mau mencari tahu tentang Serealia, bukan itu. Enggak, ternyata menarik ya Bu. ternyata Nah, itu. ternyata menarik ya Bu. Apa? Jadi ternyata bagaimana tadi? Kedengaran? Ayo, ternyata sebentar. Ternyata menarik ya Bu kalau kita mau usaha. Gak usah, udah langsung aja, nggak apa-apa. Ternyata menarik ya Bu kalau kita ingin berusaha. Apalagi tentang tadi apa? Tentang makanan? tentang makanan, Tadi apa tentang apa? tentang makanan Serealia. Oke, jadi menarik ya. Maaf nggak kedengeran tadi suaranya. Oke, jadi menarik ya. Oke. Ya, 350.000 gitu. Saat kita untuk bisa menjadi jalan, menjadi apa ya, inspirasi kita. Kelompok kita mau buat apa ya? Apakah seperti Pak Nur, apa seperti video tadi? Paham ya? Oke, yuk sekarang kita akan melakukan kerja kelompok. Udah ada berapa? 7 ya? 1, 2, 3,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok. Nah, silakan kalian mengerjakan ya. Oke. Silakan. Oke, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Oke, silakan kalian mengerjakan selama 15 menit untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tadi. Silakan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Silakan diperhatikan, dibaca ya, untuk mempersiapkan juga nanti kalian maju ke depan. Oke, silakan. Kamu sekali lagi begitu, bercanda-bercanda. Oke. Dan sampai di mana kamu sayang? Oke. Ada saya. Ada yang ini. Selesai. Kamu ya. Sudah ketemu ya. 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 Oke, selesai sayang.
Ya? Oke. Semuanya selesai. Kamu selesai sayang? Oke. Bagus. Saya nggak pulang dulu sih ya. Oke lah. Oke ya. Baik anak-anak sekalian, sudah 15 menit Ibu tadi kasih kalian untuk berdiskusi. Ada nggak nih di antara teman-teman yang mungkin kayak cepat dalam memberikan masukan nih kepada isian di RKP ini ada? Rokok 5 ya? Jam berapa video saya? Jam berapa video? Jam 11. Wah, jam 11 itu harusnya kita udah tidur belum sayang? Tapi menurut Fitrio, untuk tidur itu sebaiknya memang jam berapa Fitrio? 9. Jam 9. Berarti ada yang salah nggak Fitrio? Ada ya? Ada apa yang menyadari kesalahannya Fitrio? Tidur malam, Bu. Tidur malam, sehingga efeknya Ngantuk. ngantuk. Oke deh. Bagus ya, Fitrio menyadari ya, ini namanya segala suci. Ya, kalian harus paham, nggak perlu diomelin, nggak perlu dimarahin, tapi sadar bahwa itu kesalahan. Nah, paham ya? Baiklah, sekarang kita akan mulai. Siapakah kelompok yang akan maju pertama? Oke ya, kita pakai ini ya. Oke. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya sayang? Kelihatan ya? Apa sayang? Belum terlihat ya, siapakah kelompok yang nomor 1? Siapa nih? Kelompok 1. Mana ya kelompok 1 ya? Oke, kita beri plus untuk kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil itu yang kedua, padahal makannya sangat bagus. Alasan kalau karena bisa diolah menjadi banyak makanan. Manfaat atau keunggulannya bagus untuk kesehatan mata. Talas. Alasan yang talas adalah karena harganya terjangkau dan memiliki manfaat. Lembut sekali suaranya, pinter. Lembut sekali, pinter. Agak kencengin coba.
Kedengeran nggak kalian sayang? Nggak kedengeran, pinter. Ayo nak. Coba. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Baik, kita mulai lagi ya. Sekarang kelompok 1 sudah tidak ada. Maka kita coba ke 6 lagi. Ke 6 kelompok lagi ya. Siap? Oke. Ayo. Siapa yang kira-kira nih? Yang kelihatan nih? 6, 4. Yeay, kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, saya akan memperhatikan semua yang akan kalian ini ya. Silahkan kalian nanti ya. Terima kasih. Di ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil KPD tentang mengidentifikasi kebutuhan pangan di sekitar. Kebutuhan pangan masyarakat di lingkunganmu yang diolah menjadi obyek. Kebutuhan tersebut ketika terpenuhi pada penanggulangan menjadi alternatif dan hubungan kebersamaan strategi dan dapat diberikan oleh nama bahan lokal jagung. Alasan memilih manfaat atau keunggulan bisa menjadi kuning, jagung
olahan tersebut. Makanan tersebut merupakan kulit lembut dari gabungan jenis segar. Keunikan produk ini dibandingkan produk lain. Rasa manis alami dari jagung tanpa gula, tambahan warna kuning. Tolong diperhatikan ya, tolong ya. Teksturnya lembut. Terdapat tablet antivirus dari anak, lansia, dan orang yang ingin makan untuk sehat. Bahan lokal yang mau tinggi dan memakan. Banyak khasiat, kemudian produk olahan yang kamu rancang sehat dan olahan pengawet bisa disajikan masakan dari rumah yang penduduk yang akan kamu gunakan untuk berbagi ilmu, menambahkan toping seperti buah potong atau parutan ilmu agar kamu digunakan. Satu hal yang kamu pelajari dan proses jagung bukan hanya untuk makanan pokok, tapi bisa diolah dari makanan-makanan yang modern. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya ada yang lemes nih. Sabar ya sayang ya. Oke, terima kasih. Kita tepuk tangan buat kelompok 4. Terima kasih ya. Silahkan duduk. Oke, selanjutnya adalah kelompok. Kita lihat. Yuk, kira-kira siapa yuk tebak-tebakan nih? Siapa yuk? Sepertinya terlihat 2 ya, tapi bisa ada yang nah. Yeay, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Ya, berempat kan kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5. Sekali lagi dong, tepuk tangan buat kelompok 5. Oke, silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Didekatkan supaya Ini kita akan menyaksikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, di tabel berikut. Pengembangan uang lebih menentukan manfaat atau keunggulan pariwisata bersama desa. Yang kedua adalah rasa memilihnya banyak keunggulan. Itu manfaatnya mengandung vitamin tinggi. Yang ketiga adalah penjalan. Alasan ketiga adalah yang bermanfaat. Manfaatnya adalah baik untuk kesehatan.
Sendiri. Satu, apa bahan-bahan yang mau diberikan mengapa kami memilih beras ketan karena sudah di tempat di daerah kami. Dua, pemilihan produk olahan yang merancang yang bisa memberikan rasa yang unik. Tiga, apa masukan dari teman atau guru yang akan kami gunakan untuk memperbaiki ilmu. Pendapat kami kopi seperti coklat dan dibutuhkan kalian masalah ini. Empat, apa satu hal yang kamu pelajari dari proses sendiri. Rancang produk makanan perlu memperhatikan rasa, tampilan dan tekstur. Track dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Tadi masih ada nih yang malu-malu, masih ada yang nggak mau suaranya kedengeran. Sebaiknya seperti itu ya. Tapi udah bagus isinya tadi, udah bagus isinya, tinggal dikembangkan. Cuma mungkin tadi ada satu hal yang kurang pas, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas kembali. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 5. Oke. Selanjutnya adalah yuk. Oh, belum ada ya? Siapa nih? Yeay, kelompok 7. Ayo silakan kelompok 7. Silakan. Enggak, 7. Silakan 7. 7 silakan. Ayo jangan lupa ya, ini jam-jam terakhir emang agak ngantuk ya, tapi tetap semangat, tetap semangat. Yuk silakan. Bagus. Apakah kebutuhan pangan masyarakat di Indonesia yang berkembang makanan ringan, sehat dan bergizi untuk anak dan remaja. Dua, kenapa kebutuhan tersebut lebih penting? Karena makanan sehat dan bergizi sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya kita juga menentukan bahan lokal. Disebutkan dan pilih bahan pangan lokal yang mulai ditemukan di daerahmu. Tuliskan di jalur berikut. Nama bahan lokal. Nama bahan lokal: singkong, pisang, jagung. Alasan memilih: mudah ditemukan, mudah dipantau, mudah diolah. Manfaat atau keunggulan: kaya karbohidrat, kaya vitamin B, mengandung
produk dibandingkan produk lain? Perpaduan rasa manis, gurih, asin disukai berbagai usia. Mudah dibuat, menggunakan bahan lokal, bisa dijual sebagai jajanan kekinian. 4. Siapa target konsumen dari produkmu? Dideketin. Anak-anak dan remaja. Kita sempat refleksi diri. 1. Apa bahan lokal yang kamu pilih dan mengapa? Jagung, susu keju, karena bahannya mudah dimasukkan. 2. Apa kelebihan produk olahan yang kamu rancang, harga yang terjangkau dan dapat belanja terus? 3. Apa manfaat dari teman atau guru yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki idemu? Edukasi soal rasa dan makanan. 4. Apakah satu hal yang kamu pelajari dari proses ini? Yang kami pelajari adalah sangat menyenangkan karena dapat membuat makanan ringan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 7. Ya. Oke, terakhir kita terima kasih banyak. Good job ya, good job. Oke. Terakhir kita masuk ke kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Agak geser sedikit. Nah, iya. Yang kenceng pinter, suaranya nggak kedengeran sayang. Kedengeran nggak? Enggak. Coba yang lain dengarkan ya sayang ya. Dan lebih sehat karena siapa target konsumen dari produkmu? Anak-anak, remaja, dan orang dewasa yang Makanan di situ sehat ya. Pertama, apa bahan lokal yang kamu pilih dan mengapa? Saya pilih ubi, jagung, dan singkong. Boleh nanya nggak bentar ya? Dan harganya murah. 2. Apa kelebihan produk olahan yang kamu rancang? Dibuat dari bahan alami, rasanya manis, tepung gula tambahan, dan sehat karena dikukus bukan digoreng. 3. Apa masukan dari teman atau guru yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki hidupmu?
saya menyarankan bentuknya dibuat lebih menarik agar disukai anak-anak. Dan juga Jawabnya iya. Jawabnya iya. Terus satu hal yang kami pelajari dari proses ini, saya belajar bahwa bahan sederhana bisa jadi makanan enak dan sehat kalau diolah dengan kreatif. Intensitas dari kami. Bentar. Oh, ada yang mau nanya sedikit tuh, ada yang mau nanya sedikit. Apa pertanyaan sayang? Ada yang mau tanya nih, nggak apa-apa ya. Mungkin dia agak ini. Apa pertanyaannya? Emang kalau makanan dikukus itu sehat? Sehat apa enggak? Lebih baik dikukus, cara masaknya itu mending dikukus, digoreng atau dibiarkan? Ya, silakan. Lebih sehat dan lebih aman buat dimakan. Oh gitu. Gimana tanyain? Itu enggak? Jelas ya gitu? Jelas? Oke, keren ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, enggak ada, cukup satu aja. Dah, boleh tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sabaran banget. Terima kasih kelompok terakhir ya, kelompok 3 ya. Ya kita nih kayak udah gelisah karena memang mau pulang ya, saatnya pulang kita ya. Seperti itu. Oke, baik ya. Baik ya. Baik. Nah, dari apa yang kita lakukan tadi ya, Ibu melihat kalian itu bagus semuanya. Sudah mulai timbul ya pengetahuan baru ya kan yang kalian rasakan, dan sudah kalian bisa mengidentifikasi kayaknya ini aja deh, kayaknya itu aja deh ya. Untuk bahan yang aku pilih demikian, oke ya. Nah, untuk kegiatan kita ada refleksi. Penutupnya adalah refleksi. Apa itu refleksi? Adalah mengungkapkan perasaan atau pikiran atau hal-hal yang mungkin kamu akan rasakan atau sudah kalian rasakan selama pembelajaran ya. Tentunya kalau Ibu tadi sudah mengatakan bahwa kalian sudah paham tentang bagaimana serealia ya tadi ya. Banyak kelompok yang sudah paham juga, sehingga kita sudah siap tuh untuk kita mempersiapkan praktek di pertemuan berikutnya. Tapi Bu Ai pengen dengar selain daripada Bu Ai nih, siapa yang bisa memberikan pikiran, perasaan atau hal-hal yang bisa kalian ungkapkan selama pembelajaran di sini? Ada yang mau berpendapat tentang pembelajaran saat ini? Oh iya, silahkan. Maaf ya. Apakah gandum sebenarnya bisa dibudidayakan di Indonesia, Bu? Karena kan banyak makanan yang terbuat dari olahan gandum seperti kayak roti-rotian dan lain-lain. Oh, masih ada pertanyaan nih. Berarti tadi belum sempat ya bahwa gandum itu kenapa sih Bu Ai? Kok nggak bisa dibudidayakan seperti itu ya? Oke, kesimpulannya tadi gimana? Karena gandum memang tidak bisa tumbuh di mana? Di Indonesia ya. Mungkin terlewatkan ya bahwa kita memang gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia. Ada lagi? Oh iya, silahkan. Apa kesimpulan kamu, Nak? Ternyata serealia banyak manfaatnya ya Bu di kehidupan kita, dan saya berpikir bahwa sorghum dan manfaatnya setelah kami diskusi. Oh, berarti teman kamu tuh sekarang merasakan ternyata banyak manfaatnya, atau nggak sadar ternyata sorghum itu yang selama ini kalian nggak tahu, ternyata dia juga bilang tuh Aflah ya, bahwa ternyata kamu baru tahu sorghum seperti apa. Yang lain juga demikian kah? Oke, berarti Masya Allah Tabarakallah, kalian sudah mengetahui apa itu serealia dan bagaimana cara maksimalkan untuk dijadikan sebagai bentuk makanan yang berbeda, yang macam-macam. Oke, baik ya. Nanti kalian tentunya akan mempelajari di pertemuan berikutnya adalah kalian mengenal alat pendukung dan bahan tambahan untuk
membuat makanan yang berasal dari serealia. Nanti pekan depan kita akan seperti itu. Kalian boleh meliterasinya ya. Nah, sebelum kalian Bu Ai mengakhiri pertemuan kita kali ini, sekarang kalian boleh mengerjakan yang disebut dengan tes proses ya, atau asesmen proses. Silahkan kalian buka HP kalian untuk scan yang ada di barcode Bu Ai ya. Silakan ya. HP kalian di mana tadi? Oke ya. Nih barcode yang akan kalian ini. Oke. Yuk silakan kalian barcode-nya ini ya. Nih, kalian melaksanakan kegiatan untuk membarcode. Silakan kalian ini ya. Oke. Silakan di barcode ya. Silakan di barcode. Ya, ini punya kamu tadi ya, sempat kamu taruh ya. Ya silakan di barcode. Barcode yang lainnya coba di barcode ya. Nanti boleh ya, boleh. Seperti dari jauh bisa nanti disebarkan juga di grup ya. Kalian bisa langsung. Oke. Silakan kalian kerjakan dulu sebentar. Oke, 2 menit ya, 2 menit saja. Silakan. Itu adalah barcode tentang soal bagaimana kalian melakukan melakukan asesmen di proses ini. Semoga ada perbaikan nantinya ya. Sudah sayang? Sudah ya? Sudah dikerjakan ya? Oke. Baik. Kenapa sayang? Oke ya. Baiklah. Baik anak-anak sekalian, dalam hal ini tadi sudah kita refleksi, kita sudah ada yang bertanya, kita tutup ya kegiatan ini. Semoga harapan Bu Ai pada kesempatan besok, apa yang kita pelajari sekarang ya, insya Allah akan membuat kalian lebih paham lagi tentang serealia. Tapi kayak penutupnya Bu Ai pengen kok kalian tepuk siang, pagi, sore dulu ya, boleh ya untuk menutup ya. Oke, sekarang kita untuk penutup ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk malam, nggak ada ya, Bu Ai salah nih, harusnya tepuk pagi 1, tepuk 2, tepuk siang 2, tepuk 3, tidak ada. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Pinter banget, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Bu Ai akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.